Sidang Jumaah yang dimuliakan Allah di Masjid Nurul Hidayah yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita perkuat akidah kita. Kita perbanyak amal-amal soleh kita. Kita sempurnakan amal-amal ibadah kita. Kita pererat ukhuwah kita dalam bingkai takwa Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Terutama di bulan mulia Ramadan yang ending output utamanya adalah agar kita senantiasa bertakwa kepadanya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis yang tadi sempat saya sampaikan dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menegaskan, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat satu dengan berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan satu dengan Ramadan selanjutnya, adalah mukaffiratun ma bainahun, sebagai penghapus atau pelebur dosa-dosa di antaranya. Idza tunibatil kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Rawahu Muslim. Dari hadis ini jamaah sekalian, berarti kita harus bersyukur bahwa Allah masih memperkenankan kita jamaah sekalian, masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan yang mulia ini, di mana barangkali 11 bulan yang lalu kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan noda. Maka dengan Ramadan ini jamaah sekalian, Allah memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk kemudian meleburnya, menghapusnya, tentu dengan amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian, rasa syukur kita tentu kita manfaatkan secara maksimal. Kita kerahkan tenaga kita secara optimal di dalam mengikuti segala macam kegiatan ubudiyah selama bulan suci Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini jamaah sekalian kesempatan pertama dan utama yang belum tentu menjadi jaminan bagi kita Ramadan tahun depan kita akan berjumpa. Maka seakan-akan Ramadan terakhir kali ini jamaah sekalian, jadikan benar-benar Ramadan ini menjadi pembersih dosa-dosa kita. Sebagai orang yang bersih dari dosanya jamaah sekalian, adalah orang yang senantiasa menjadikan segala sesuatunya likulli syai'in ibrah. Menjadikan segala sesuatunya adalah pembelajaran sebagai ibrah di dalam segala aspek kehidupan kita. Maka Ramadan pun demikian jamaah sekalian. Sehingga Ramadan kita sebut dengan syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan, agar dari Ramadan ini kita dapat memetik satu pembelajaran yang nanti dapat kita amalkan secara signifikan agar terjadi sebuah perubahan, kebaikan-kebaikan di masa depan. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam konteks ini ada beberapa tarbiyah yang digelar selama bulan suci Ramadan jamaah sekalian. Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah, di mana Ramadan mendidik ruhaniyah kita, mental spiritual kita jamaah sekalian. Maka Ramadan ini mengajak kita memperkuat saqafah nafsiyah kita, memperkuat jati diri kita sebagai seorang mukmin, bahwa seorang mukmin sejati adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Ciri khas seorang mukmin setidak-tidaknya jamaah sekalian, apabila disebutkan asma Allah, apabila kita dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati kita untuk segera mendatanginya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kita tahu jamaah sekalian, Ramadan adalah syahrul Quran, di mana kita dibacakan ayat demi ayat dengan tadarus kita jamaah sekalian. Hendaknya dengan bacaan itu menambah iman kita. Iman yang fluktuatif ini jamaah sekalian, kita jaga, kita perkuat,
kita tingkatkan kualitasnya dengan amaliyah-amaliyah kita, dengan melalui pembelajaran serta ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian mendidik ruhaniyah kita melalui tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita. Dalam konteks makalah Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyampaikan seorang mukmin yang sejati adalah yang memiliki satu proses di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah tahalli, dilanjutkan dengan tahalli, dan puncaknya adalah tajalli. Seorang mukmin sejati hasil didikan Ramadan jamaah sekalian, yang nanti pada endingnya adalah tazkiyatun nafsi, yaitu orang yang senantiasa tahalli, mengosongkan jiwanya, mengosongkan dirinya dari karakter-karakter keburukan, akhlakul mazmumah, etika yang tercela, baik terhadap Allah, terhadap Rasulullah, maupun terhadap sesama hamba Allah. Kemudian tahalli, kita hiasi setelah kosong dari akhlak-akhlak tercela jamaah sekalian, lalu kita isi dengan akhlakul karimah, dengan karakter yang terpuji, akhlak yang dimuliakan Allah. Yang pada demikian jamaah sekalian, maka layaklah kemudian kita tajalli, kita taqarrub kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Bagaimana kita ingin berbisik mesra dengan Allah, Sang Pencipta kita, yang senantiasa kita cintai sesungguh-sungguhnya, tapi masih ada kotoran-kotoran di dalam diri kita. Ramadan yang merupakan puasa ini as-saumu li wa ana ajzi bih, yang mana merupakan milik Allah semata-mata jamaah sekalian, tentu mengharuskan diri kita bersih dari akhlak-akhlak tercela, kita ganti dengan akhlak yang terpuji, yang pada kemudian kita akan benar-benar membersamai dan bahkan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu ayat disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika seorang hambaku wahai Nabi Muhammad menanyakan tentang eksistensiku, maka jawab bahwa diriku adalah qarib. Saya adalah dekat dengan hambaku. Maka kedekatan ini jamaah sekalian tidak main-main, harus ada konsekuensinya, yaitu komitmen kita untuk menjaga akhlakul karimah, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Nurul Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya, kita didik mental spiritual kita melalui Ramadan ini jamaah sekalian, yaitu dengan zikrullah, dengan zikir wa da'awat, dengan berbagai macam doa, kalimah-kalimah thayyibah, terutama tilawatul Quran yang diajarkan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah, di mana setiap Ramadan beliau selalu bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian kita ikuti sampai sekarang jamaah sekalian. Kita ittiba beliau jamaah sekalian, agar Ramadan ini kita jadikan wahana, situasi dan kondisi yang kita senantiasa menjadi generasi Qur'ani. Tiada waktu, tiada saat kecuali kita membaca Al-Quran dengan penuh semangat. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, agar kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pembelajaran Ramadan yang mulia ini. Maka jamaah sekalian, tarbiyah ruhiyah ini yang menjadi punjer utama, menjadi azazi di dalam kita menjalankan amaliyah-amaliyah selama bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Yang kedua jamaah sekalian, ada satu tarbiyah yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu tarbiyah jasadiyah. Ternyata puasa sedikit maupun banyak akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Bahkan sholat tarawih yang berrakaat-rakaat yang kita lakukan, otomatis semakin banyak gerakan yang kita kerjakan. Semakin banyak gerakan, inilah latihan kepada kita agar kita menjaga kesehatan kita. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang sehat dan kuat jauh lebih utama dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Inilah jamaah sekalian, kita pikirkan pola makan kita. Kita dilatih, dididik, ditraining oleh Allah selama Ramadan minimal 1 bulan. Kita dilatih untuk makan secara teratur. Pola makan kita, pola tidur kita, bahkan kapan kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu demi waktu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui didikan Ramadan yang mulia. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang tidak boleh juga kita kesampingkan, yaitu tarbiyah maliyah, mendidik harta benda kita. As-sadaqah
di bulan suci Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Mendidik kita agar harta benda kita yang nanti di akhirat akan ditanya, dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan, maka kita perhatikan baik-baik. Bukankah harta benda kita jangan-jangan ada yang haram atau minimal syubhat dari hasil usaha kita? Maka Ramadan ini jamaah sekalian, kesempatan kita untuk bersedekah, kesempatan kita untuk berinfak, bahkan diwajibkan kita untuk berzakat fitrah. Ini menggambarkan jamaah sekalian kefitrahan kita, kesucian kita, kemurnian kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengesampingkan untuk senantiasa berderma dimiliki di dalam jiwa kita untuk kepekaan sosial di antara kita. Maka adanya zakat fitrah, adanya zakat mal, bahkan sedekah dan infak yang lain tentu menggambarkan kepada kita bahwa harta benda kita pada dasarnya adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah, yang sebagian harus kita keluarkan untuk sesama hamba Allah. Dari uluran-uluran tangan indah panjenengan semuanya akan bermanfaat untuk kepada orang lain di antara sesama kita, yang pada akhirnya akan bergembira di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka orang yang Ramadan ini mendapatkan ibrah secara komprehensif jamaah sekalian, secara kauniyah, secara universal, maka disinilah pada hakikatnya Idul Fitri menjadi output seorang hamba yang benar-benar kembali fitri, menjadi jiwa yang suci, menjadi jiwa yang penuh dengan keseimbangan, keselarasan dalam bimbingan dan aturan, tuntunan dan tatanan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah di dunia ini, bahkan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, bahkan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.